Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi alatmu, sehingga apa yang saya sampaikan berasal dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Oke, baik. Selamat malam dan shalom semuanya. Kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita di kitab yang kedua terakhir di Perjanjian Lama ya. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan baik menyertai pembahasan kita dan pelajaran kita. Terima kasih juga yang saudara tetap setia terus mengikuti. Saudara, untuk memulai segala sesuatu terkadang lebih mudah ya. Tetapi untuk bertahan melanjutkannya sampai akhir itu satu tantangan tersendiri yang setiap dari kita harus bisa overcome. Dan saya bersyukur saudara semua di tengah-tengah kesibukan dan kelelahan, saudara bisa ikut terus Bible study seperti ini ya. Karena itulah pesan Tuhan kepada kita untuk terus stay faithful untuk semua yang kita lakukan selama masih ada kesempatan ya. Baik, sekali lagi kita masih belajar mengenai bibliologi dari lesson yang ke-9 tentunya. Di lesson pertama sampai 8 ini tidak terlalu panjang. Ini mengenai konsep-konsep mengapa kita percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Lalu saya menutup lesson ini sebenarnya lesson 9 ini comes up later ya. Jadi saya tidak terpikir waktu saya menyusun seri ini saya akan membahas lesson 9 ini. Tapi saya berpikir kalau kita mau mengerti Alkitab dengan baik ya kita harus mengerti paling tidak intisari setiap kitab yang kita pegang, yang kita pelajari sebagai orang percaya gitu ya. Karena itulah akhirnya saya memutuskan untuk menambahkan lesson ini ke dalam lesson bibliologi ini sehingga kita mengerti book by book apa, di mana, untuk siapa, tahun berapa ditulis, siapa penulisnya dan sebagainya untuk pengetahuan kita. Nah, hari ini kita masuk kepada kitab yang ke-38 di Perjanjian Lama, yaitu kitab Zakaria. Dalam bahasa Inggris disebut Zechariah ya. Kitab ini kitab sekali lagi yang berfokus kepada orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan setelah 70 tahun di Babilonia. Nah saudara, kita tahu bahwa Israel itu masih punya masa depan di hadapan Tuhan. Tuhan belum finish dengan mereka. Karena itu kita tidak menerima doktrin replacement teologi ya. Replacement teologi itu adalah doktrin yang menggantikan Israel dengan gereja. Nah, ini biasanya dipegang oleh gereja-gereja mainstream seperti Presbyterian, Reform ya. Lutheran mungkin ya, dan beberapa gereja lain yang menyatakan bahwa Israel itu sudah selesai dan digantikan oleh gereja. Karena itu mereka tidak percaya akan ada pengangkatan gereja. Kalaupun percaya mereka letakkan di akhir ya. Mereka tidak percaya akan ada masa tribulasi, masa kerajaan 1000 tahun. Mereka tidak menerima itu ya. Sedangkan saya membahas Alkitab khususnya pelajaran ini dan dalam khotbah-khotbah saya juga itu perspektifnya adalah dispensasionalis ya. Artinya Tuhan masih punya rencana untuk Israel. Gereja tidak menggantikan Israel secara total. Gereja dicangkokkan ke dalam Israel ya. Gereja itu dimasukkan ke dalam rencana Tuhan di tengah-tengah. Kurang lebih sekarang sudah 2000 tahun dari hari Pentakosta. Nanti begitu era gereja selesai yang diakhiri dengan pengangkatan gereja, maka kalender Tuhan terhadap Israel akan dilanjutkan, yaitu dengan memberikan mereka ujian dalam 7 tahun masa tribulasi itu ya. Nah,
Kalau saudara nanti belajar akhir zaman, saya sudah sempat nyinggung bahwa akan ada satu tokoh nanti yang memberikan damai Israel dengan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Ya, nah kalau saudara melihat di berita beberapa hari yang lalu bahwa Donald Trump berhasil mengadakan misi damai antara Israel dengan Hamas, sehingga sandera-sandera yang tertawan sudah hampir 2 tahun itu sekarang bisa dibebaskan. Ya, lalu banyak orang bersukacita. Persoalannya adalah how long this peace agreement will last, ya kan? Karena ternyata 1 hari 2 hari setelah itu Hamas malah membabi buta dan mengeksekusi orang-orang yang bertentangan dengan ideologi mereka di depan umum. Kalau saudara lihat videonya itu mengerikan sekali ya, ditembak mati di depan keluarga mereka, saudara, di depan orang banyak. Dan akhirnya waktu itu Trump berteriak, mesti disarm ya, lucuti, kalau tidak akan dilucuti secara paksa. Nah saudara, apa yang dilakukan Donald Trump dan beberapa pemimpin Amerika sebelumnya itu sudah sering dilakukan ya. Apakah ini damai yang sesungguhnya yang ditulis dalam Alkitab? Tentu saja tidak. Karena nanti yang antikris buat dalam Daniel 9, 25-27 itu adalah benar-benar memberikan situasi yang stabil dan damai, dan tidak akan ada yang berani mengganggu Israel lagi pada saat itu, ya kan? Itu karena antikris dengan kuasa setannya melakukannya. Nanti setelah 3,5 tahun kedua baru mereka menunjukkan belangnya. Nah, ini salah satu gambaran saja. Kenapa kita perlu mengerti ini? Karena dalam kitab Zakaria itu memuat nubuatan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat di sini. Jadi Zakaria ini salah satu prophetic book yang perlu dibaca kalau saudara mau belajar akhir zaman. Jadi ini companion book dengan kitab Daniel, lalu kitab Wahyu, ya. Di samping kitab-kitab yang lain di seluruh Alkitab, 2 kitab ini, Wahyu dan Zakaria ini penuh dengan pesan-pesan simbolik mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kalau saya ngomong kedatangan Yesus kedua kali ini dalam hal khususnya masa tribulasi ya, karena rapture itu tidak dinyatakan dalam perjanjian lama, baru dalam perjanjian baru mulai muncul di kitab 1 Tesalonika dan juga di 1 Korintus 15 gitu. Nah, jadi kita perlu mengerti kitab Zakaria ini ya, untuk kita bisa mengerti rencana dan program Tuhan untuk dunia ini dan manusia yang ada di dalamnya. Oke. Nah, kitab Zakaria ini saya sudah mention minggu lalu adalah 3 kitab bersama dengan Hagai dan Maliaki, adalah kitab yang ditulis setelah masa pembuangan. Artinya waktu mereka kembali ke Israel, di Yerusalem, di mana mereka mulai membangun bait suci dan tembok-tembok kota Yerusalem yang mulai runtuh. Ya, nah jadi saudara ingat ya, hanya ada 3 nabi yang menulis setelah mereka kembali. Hagai, Zakaria, Maliaki. Oke. Nah, kitab Zakaria ini dari segi luasnya penulisan dalam kitab nabi-nabi, ini adalah kitab kedua setelah Yesaya yang menulis banyak sekali mengenai the coming Messiah, tentang akan datangnya juru selamat, yaitu Yesus sebagai Mesias. Ya, walaupun kita tahu dalam perjanjian baru mereka itu salah mengerti, mereka pikir Mesias itu akan berkuasa sebagai raja dunia untuk mengalahkan Romawi sehingga membantu Israel lepas dari penjajah-penjajah mereka. Mereka misunderstand bahwa kedatangan Yesus yang pertama itu bukan untuk menjadi political leader, tapi untuk menjadi savior, penyelamat dunia ya. Seperti itu. Jadi ingat saja ya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Saya kasih lagi timeline ini kalau saudara lihat ya. Ini adalah waktu penulisan kapan nabi-nabi itu menulis ya, di masa di mana mereka menyampaikan pesan atau nubuatannya. Nah, Zakaria itu ada di sini ya, bersama dengan Maliaki yang kita sebut sebagai post exile ya, post exile.
Nanti kalau saudara melihat seluruh nabi-nabi yang pernah ada dan menyampaikan pesan pertobatan, pesan penghukuman, saudara lihat mulai dari Obadja, Yoel, Elia, Elisa itu ada di mana dan tahun berapa mereka menulis ya. Ini satu hal yang saudara mungkin perlu ingat sehingga saudara tidak lost dalam membaca Alkitab. Jadi kalau saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara jadi ngerti, oke, saya lagi baca kitab ini adanya di sini nih posisinya dalam periode ini gitu. Itu membantu saudara untuk mengerti Alkitab dengan lebih baik ya. Oke, itu mengenai nabi-nabi yang menulis dalam Perjanjian Lama termasuk Zakaria. Sedangkan Nabi Zakaria itu sendiri adalah termasuk dalam 12 dari nabi-nabi kecil ya. Arti namanya adalah Yahweh remembers. Tuhan mengingat ya. Temanya yang utama panggilan untuk membangun kembali bait suci, menulis untuk suku Yehuda, dan pada masa gubernur Zerubabel sama. Jadi Zakaria dan Hagai ini sangat berdekatan ya, menulis pada periode waktu yang sama gitu. Tapi dipercaya bahwa Zakaria ini lebih muda daripada Hagai karena nanti disebut dalam pasal 2 kalau saya nggak salah ya. Di situ disebut bahwa ada seorang muda dan itu mengacu kepada Zakaria. Jadi kemungkinan Zakaria ini masih lebih muda dibandingkan Hagai ya. Kemudian dalam kitab Perjanjian Lama Ibrani, Nevi'im, Tanak ya, itu masuk dalam kitab Nevi'im, the later prophet ya, Zakaria termasuk di dalamnya. Sedangkan dalam urutan kitab Perjanjian Lama, ini adalah kitab ke-11 dalam kitab nabi-nabi kecil. Ya, 5:12, 5:5:12. Ingat ya, saya ulang-ulang ini terus biar saudara ingat. Ada 5 kitab hukum, 12 kitab sejarah, 5 kitab puisi, 5 kitab nabi besar, 12 nabi-nabi kecil. Ya, kalau saudara bisa ingat ini semua kitab-kitab, saudara lebih pintar dari 99% orang Kristen yang ada di dunia ini, saudara. Ada banyak orang Kristen yang nggak peduli dengan hal seperti ini, ya. Nah, ingat ya, 5 kitab hukum itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Kitab sejarah itu dimulai dari kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Esther. Lalu kitab puisi itu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel. Lalu kitab nabi-nabi kecil itu adalah kitab Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Saudara, saya tadinya nggak hafal, tapi karena saya banyak ngajar ini jadi saya hafal. Ya, jadi ternyata mengajarkan sesuatu kepada orang lain itu membuat saudara mengerti satu konsep lebih baik. Ya. Selamat malam, Hari Hani, selamat bergabung. Malam kok, sorry telat ya. Puji Tuhan. Ya, baik, kita masih belum ini kok banyak ya, baru introduction. Oke, nah ini ya, lalu nanti kitab Injil, nanti kita akan mulai tentunya di bulan November minggu pertama, kita akan belajar kitab Matius. Saya sudah katakan minggu lalu membahas kitab Perjanjian Baru itu lebih sulit, karena ada begitu banyak doktrin-doktrin yang perlu dibahas, tapi saya akan ambil intisarinya saja ya, dari kitab Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama kan lebih ke narasi, deskripsi, historik ya, sedangkan Perjanjian Baru itu penuh dengan doktrin, dasar kekristenan, yang membentuk kita menjadi Kristen ya. Nah, itu nanti kita akan belajar. Hanya ada 4 kitab Injil, 1 kitab sejarah, 21 kitab surat-surat, 1 kitab wahyu atau nubuatan. Oke, Zakaria bersama dengan Hagai tadi saya sudah sebut adalah salah satu nabi yang bernubuat menulis di masa setelah mereka kembali dari pembuangan. Coba saya ulang lagi ya. Ini saya pernah sampaikan waktu kita membahas kitab Ezra dan Nehemia. Kalau saudara perhatikan peta yang saudara lihat ini, saudara ingat mereka itu dibuang dalam 3 tahap ya. Waktu itu Assyria dikalahkan oleh Babilonia,
Babilonia, Assyria dikalahkan oleh Babilonia. Pada saat masa Babilonia itulah suku Yehuda dibuang dalam 3 tahap. Ingat ya, pada tahun 605 di situ ada Daniel, salah satunya ikut dibuang. 597 salah satunya adalah Yeskiel dibuang, dan 586 benar-benar kejatuhan Yerusalem, dan ini pembuangan yang tahap ketiga. Oke. Nanti kalau yang suku utara kan tahun 722 ya, dibuang ke Assyria, itu much earlier than Judah ya. Nah, waktu mereka kembali dalam 3 tahap juga. Ya, mereka kembali pada tahun 538 di bawah kepemimpinan Zerubabel dan Esra ya. Juga yang kedua tahun 458, dan yang terakhir itu dalam kitab Nehemia tahun 444. Nah, tahun 444 inilah yang menjadi masa penghitungan dari masa mereka keluar dari Babilonia ya. Ini yang disebut minggu ke-70 Daniel. Kalau saudara ingat waktu kita bahas kitab Daniel, ada 490 tahun Tuhan deal dengan Israel, dan penghitungannya itu dimulai dari dekret Raja Kores ini ya, tahun 444 gitu, sampai Yesus menunggangi keledai di Yerusalem. Masuk ke Yerusalem itu ada penghitungannya sendiri, itu 73 tahun ya, benar ya, 483 tahun. Ya, jadi hanya tinggal 7 tahun lagi yang belum digenapi, yang kita sebut dengan masa tribulasi. Ya, nah pada saat inilah Nehemia menulis sekitar tahun-tahun ini ya, awal-awal 520 sampai 458 inilah Zakaria menulis kitab ini. Ya. Nah, ini yang saudara kalau bisa ingat ya, ini semua dicatat dalam sejarah dunia saudara ya. Jadi sekali lagi membuktikan bahwa Alkitab itu sangat align dengan sejarah dunia, karena memang Tuhan sendiri yang menulis gitu. Oke, mari sekarang kita masuk kepada intinya ya. Zechariah dalam bahasa Inggris saya beli judul The Lord Remembers. Ini sesuai dengan namanya ya, Tuhan mengingat. Jadi nama Zakaria ini nama yang sangat familiar. Ada sekitar 29 Old Testament men atau nama-nama yang sempat disebut mengacu kepada nama Zakaria, walaupun tidak mengacu semuanya kepada nama Zakaria yang menulis kitab Zakaria. Ya, nah Zakaria ini dipanggil untuk mengungkapkan yang tersembunyi, yang kita sebut dalam istilah teologi itu apokalips dalam perjanjian lama. Kalau saudara perhatikan kitab Wahyu itu juga disebut kitab apokaliptik. Apokaliptik artinya menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Nah, di dalam kitab Zakaria inilah diberikan nubuat-nubuat mengenai apa yang terjadi atas Israel dan masa depan mereka sampai masa depan menuju datangnya Yesus yang kedua kali. Karena itu tadi saya sebut dalam mempelajari akhir zaman, kitab Zakaria adalah salah satu kitab yang perlu dimengerti dengan baik. Ya, jadi sama seperti kitab Wahyu, Zakaria itu penuh dengan penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan kepada Zakaria, sehingga dalam menafsirkannya kita perlu dengan penuh kehati-hatian ya. Kalau saudara melihat simbol, itu saudara harus perhatikan sebagai simbol ya. Karena ada makna harafiah, ada makna simbolis, ada makna kiasan ya. Contohnya ya, waktu Nuh melepas burung merpati dari bahteranya, itu burung merpatinya benar-benar burung merpati, jangan ditafsirkan yang lain-lain, burung merpati yang physical bird. Lalu kalau dari segi simbolik itu adalah waktu Yesus dibaptis, turunlah sesuatu seperti burung merpati. Nah, itu menggambarkan simbol dari Roh Kudus gitu. Ya, simbol dari Roh Kudus. Nah, jadi seperti itu. Lalu Roh Kudus juga diungkapkan sebagai kiasan seperti merpati yang lembut gitu. Jadi saudara mesti ngerti ya, kalau saudara ngomong pedang misalnya, pedang itu ada benar-benar pedang,
waktu Petrus memotong kuping dari tentara Roma waktu Yesus mau disalib, kan Yesus bilang, sarungkan pedangmu, karena kalau engkau hidup oleh pedang, kau akan mati oleh pedang, ya, dan sebagainya. Sudah tahu itu ya. Itu pedang yang asli, ya kan? Tapi pedang juga bisa bermaksud makna kiasan, ya kan? Tidak percuma pemerintah menyandang pedang, itu Roma 13. Artinya itu lambang otoritas, lambang untuk menghukum buat pemerintah negara di mana kita berada. Tapi ada juga lagi makna simbolis, yaitu firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Nah, saudara dalam melihat ayat-ayat seperti itu, saudara mesti benar-benar skillful dan jangan salah menafsirkan gitu ya. Jangan jadi akhirnya ngaco-ngaco begitu. Ya, jadi saudara mesti hati-hati gitu ya. Kalau itu hanya cerita mengenai Daud dan Goliat, ya nggak usah macam-macam gitu. Ya, Goliat itu adalah lambang dari masalah kita. Lalu waktu Daud ngambil 5 batu ini maksudnya adalah ini adalah batu bahwa kita harus berharap kepada Tuhan. Batu yang kedua ini menunjukkan persistensi kita. Nah, itu sebenarnya nggak ada dalam ayatnya, saudara. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan, saudara mesti hati-hati, jangan men-spiritualize ayat yang di luar intention dari penulisnya. Dan jangan juga cepat-cepat membawa sebuah ayat atau perikop atau kitab langsung ke situasi kita. Saudara harus ngerti situasi di mana waktu ayat itu ditulis. Kalau saudara mau ambil aplikasi, mengambil prinsipnya silakan. Nah, itu seni penafsiran yang seringkali banyak gagal dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan yang kurang begitu mengerti pemahaman Alkitab dengan baik. Ya, karena Zakaria itu penuh dengan simbol-simbol seperti kitab Wahyu, karena itulah kita mesti menafsirkannya dengan kehati-hatian. Ya, apalagi kitab Wahyu, saudara, itu kita mesti hati-hati. Kalau simbol itu ya, atau kiasan itu dijelaskan setelah itu. Kalau nggak ada penjelasannya, baru saudara lihat ayat-ayat lain yang muncul di seluruh Alkitab maksudnya apa. Gitu ya, simbol has to be treated as symbol, tapi basically kadang simbol itu mengacu kepada sesuatu yang literal biasanya. Karena di kitab Wahyu itu kan ditulis ada 7 malaikat yang menggembalakan 7 jemaat, atau berarti 7 malaikat ini adalah gembala sidang di gereja-gereja tersebut. Itu kata simbol atau kiasan. Lalu 7 lampstand itu artinya 7 gereja, ada dijelaskan gitu ya. Oke, nah itu kitab Zakaria yang saudara mesti perhatikan. Juga di dalam kitab Zakaria inilah membuat pesan mengenai pengharapan, karena itulah Zakaria disebut sebagai the prophet of hope, ya, nabi yang memberikan pengharapan karena ada pemulihan yang dijanjikan untuk Israel. Oke. Nah, di dalam kitab Zakaria ini seringkali disebut the major minor prophet. Kenapa? Karena Zakaria adalah kitab di minor prophet, kitab nabi kecil yang tulisannya paling banyak dan terpanjang, ya, 12 pasal. Makanya Zakaria dapat julukan the major minor prophet, ya, kitab nabi kecil yang mayor, yang besar. Oke. Nah, itu Zakaria. Kemudian penulisnya, tentunya tidak ada perdebatan, yang menulis kitab Zakaria adalah Zakaria. Kita lihat ayatnya di dalam Zakaria 1 ayat 1, ya, tolong Hari dibacakan. Zakaria 1 ayat 1. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekiah bin Ido. Bunyinya. Ya, thank you. Saya ulang lagi ya, Zakaria itu artinya the Lord, Yahweh, L-O-R-D, atau Tuhan Nur Besar semua. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya Yahweh, ya, covenant keeping God, remembers, Tuhan mengingat. Nah, kalau saudara lihat ayat 1 ini, Zakaria itu nampaknya berasal dari keturunan imam, ya, karena Berekia itu bin Ido adalah seorang nabi dan juga seorang imam.
Kalau saudara perhatikan nama Berekia atau Berkaya itu artinya Yahweh blesses, sedangkan anaknya, bapaknya itu bernama Ido. Ido itu artinya appointed time. Jadi di sini sedangkan Zakaria itu artinya Yahweh remembers. Jadi kalau digabungkan silsilah Zakaria sampai kakeknya, itu adalah Yahweh remembers and Yahweh blesses at the appointed time. Tuhan mengingat dan Tuhan memberkati umatnya pada waktu yang sudah ditentukan. Ya, jadi pada masa inilah Tuhan memberkati umatnya saat mereka mulai membangun kembali bait suci. Jadi Ido ini adalah kakeknya Zakaria. Ia adalah pemimpin imam yang kembali dari pembuangan. Kalau saudara baca Nehemia 12 ayat 4, di situ disebut ada Imam Ido. Jadi Ido ini seorang imam, kakeknya Zakaria. Itu berarti Zakaria itu punya darah imam. Jadi ini adalah seorang nabi yang juga imam. Jadi saudara, Tuhan itu memakai orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda dalam menulis Alkitab, ya. Misalnya Zefanya itu punya royal blood di dalam dirinya. Dia itu keturunan raja. Kalau saudara lihat kitab Zefanya yang kita sudah belajar, ya kan. Amos itu seorang businessman misalnya, ya. Ada juga yang dari orang biasa, nabi-nabi lain. Nah, jadi Tuhan itu menggunakan orang biasa yang mungkin tidak ada apa-apanya di tengah-tengah komunitas, tetapi Tuhan bisa pakai. Nah, khusus untuk Zakaria, dia ini punya warisan keimaman di dalam dirinya. Ya, dia seorang imam. Jadi anak Zakaria ini saya sudah sebut tadi dalam pasal 2 ayat 4, disebut sebagai orang yang muda atau anak muda. Jadi dia ini dianggap dia dipercaya lebih muda dari Hagai yang menulis pada waktu yang sama. Oke, penerimanya siapa? Sama seperti kitab Hagai, ini adalah suku Yehuda yang kembali dari pembuangan, ya. Komunitas Yehuda yang kembali dari pembuangan. Karena memang ada juga orang-orang di dalam suku Yehuda yang tidak kembali di pembuangan. Ya, mereka sudah settle di sana, mereka cari uang di sana, mereka udah kerja, mungkin dapat posisi yang baik. Buat mereka kembali ke tanah perjanjian itu nggak mudah, mereka mesti meninggalkan segalanya. Ya, jadi ini khusus ditujukan kepada the remnant of Israel who return from the exile, ya, from exile. Kapan waktu penulisannya? Penulisannya itu majority ditulis tahun 520 sebelum Masehi, tetapi para ahli berpendapat pasal 9 sampai 14 mungkin agak sedikit berbeda, ya. Ditulis kemungkinan 40 tahun kemudian karena ada beberapa perbedaan gaya penulisan. Lalu dalam pasal 9 sampai 14 itu ada referensi mengenai Alexander Agung, ya, mengenai kerajaan Yunani yang mengindikasikan ditulis pada tahun 470 sampai 480 sampai 470, ya, di mana di situ setelah Raja Darius dan Artasastra mengangkat Esther menjadi ratu. Jadi kurang lebih ada dua periode penulisan, ya, 520 dan 480 sampai 470 waktu Zakaria menulis kitab ini. Nah, apa tujuannya? Apakah tujuan dari kitab Zakaria? Kitab Zakaria itu sebentar, sebelum saya lanjutkan, ya, saya balik lagi ke yang tadi. Dipercaya, ya, kitab, saya nggak bisa kembali, ya. Ya, saya menyebut lagi mengenai Zakaria nih. Kalau saudara membaca Matius 23 ayat 35, itu Yesus sempat menyebut Zakaria itu mati dengan cara dibunuh di antara bait suci dan altar. Itu Yesus menyebut tuh dalam Matius 23 ayat 35, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Nah, Yesus mengkonfirmasi bahwa Zakaria itu mati dibunuh. Ya. Dan nanti kalau saudara baca kitab 2 Tawarik 24 ayat 20 sampai 21, ada imam lagi yang namanya juga Zakaria bin Yoyada dibunuh juga dengan dilempari batu. Jadi orang Israel ini memang orang yang tegar tengkuk, saudara, ya. Orang yang menyampaikan kebenaran dibenci malah dibunuh.
Dan ini juga terjadi dalam masa kita ya, para hamba Tuhan. Saya termasuk gembala kadang struggle juga ya. Saya puji Tuhan sih ya, di jemaat GB Immanuel nggak terlalu complicated gitu ya. Ada beberapa hamba Tuhan tuh yang benar-benar dibenci, bahkan sampai mau diturunkan gara-gara rebuke dosa salah seorang dombanya. Nah, orang itu memang kalau dinasehati ya, disadarkan kesalahannya, bukannya bertobat tapi malah ngeyel dan malah mau mencelakakan yang mengingatkan. Itulah salah satu bukti depravity of man ya, bentuk kerusakan total dari manusia, sulit untuk bertobat dan berubah. Ya, karena itu kita tentunya yang ada di sini malam ini mengerti begitu ada nasihat yang masuk semua, termasuk untuk saya juga punya kesalahan tentunya. Tuhan bisa mengingatkan kita masing-masing dalam berbagai macam media, kita harus sadar dan bertobat. Nah, orang Israel itu biasa membunuh nabi-nabi mereka. Ya, mulai dari masa Habil, lalu muncul nabi-nabi yang lain, itu mereka mau mencelakakan mereka. Zakaria termasuk salah seorang yang dibunuh, ya, mati martir. Tujuannya apa? Saya sudah sampaikan di sini ya, untuk memotivasi dan menyemangati sisa Israel yang kembali dari pembuangan, untuk menyelesaikan kembali pembangunan bait suci dan memberikan pengharapan akan datangnya Mesias. Jadi ini sama dengan kitab Hagai ya. Di kitab Hagai. Nah, ini penting sekali saudara. Saya selalu katakan berulang-ulang dalam setiap kitab, almost di nabi-nabi kecil, ada kitab penghukuman, ada pesan penghukuman, ada pesan penghakiman, tapi juga ada pesan restorasi, ada pesan pemulihan. Nah, itu yang Tuhan selalu lakukan, saudara. Ya. Nah, dalam kitab Zakaria ini pesan hope itu sangat kental sekali. Ya, karena Zakaria menubuatkan akan datangnya Mesias yang nanti akan mengalahkan kerajaan dunia, yang lalu akan menyelamatkan umatnya dan mendirikan kerajaannya terus sampai kekekalan. Jadi ini the message of hope buat orang Israel. Seseorang yang bernama Phil Richon ya, menulis mengenai summary of the books of Old Testament. Dia bilang bahwa the health of any society depends upon its images of the future. Satu kesehatan sebuah bangsa ya, komunitas itu ditentukan dengan pesan-pesan apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya Jokowi pernah mencanangkan Indonesia emas tahun 2050 dengan pengharapan Indonesia itu akan benar-benar bersinar menjadi negara maju. Itu akan memotivasi rakyatnya, saudara, untuk menuju visi itu, tujuan itu. Nah, kitab Zakaria itu sama, memberikan pengharapan Mesias akan datang, pemulihan akan datang, bright future will be coming, so be ready. Nah, ini yang membuat mereka semangat kembali membangun bait suci. Ya, nah itu tujuan dari kitab Zakaria. Nah, sekarang kita masuk ke isi dari kitab Zakaria secara garis besar saja. Kalau saudara mau membagi menjadi 3, silakan bagi dalam bentuk 3 ini, karena ini sudah menjadi kesepakatan di banyak Bible notes, Bible summary dari banyak orang. Mereka sepakat pasal 1 sampai 6 itu terdiri dari 8 penglihatan atau 8 visions ya. Zakaria diberikan Tuhan penglihatan-penglihatan, simbol-simbol yang memberikan makna tertentu, nanti kita akan lihat. Lalu juga pasal 7 sampai 8 ada 4 messages atau 4 khotbah atau 4 pesan yang Zakaria sampaikan. Lalu pasal 9 sampai 14 itu ada oracles ya, pernyataan-pernyataan mengenai 2 beban dan 2 penyataan. Ya, ini nanti kita akan melihat. Jadi inti dari kitab Zakaria adalah nubuatan mengenai rencana dan program Tuhan bagi Israel dari kedatangan Kristus yang pertama sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, karena Zakaria juga menyebut Yesus akan datang sebagai Mesias dan dia akan disalibkan. Nubuatan mengenai 30 keping emas yang dijual, Yesus dijual oleh Yudas, itu sudah dinubuatkan juga di dalam kitab Zakaria. Jadi kitab Zakaria ini memuat program Tuhan mengenai Yesus dari kedatangan yang pertama sampai yang kedatangan yang kedua. Ya, sehingga memang ada banyak perikop-perikop mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kedua kali dinyatakan dalam kitab Zakaria ini. Kota Yerusalem disebut 52 kali dalam kitab Zakaria, ya.
Dan juga Tuhan membuat satu rencana baik untuk masa depan Yerusalem di masa depan. Ya, nah kalau saudara melihat dari Chuck Swindoll, Insight for Living, ini cukup baik sekali ya summary-nya, saudara bisa baca di sini. Pasal 1 sampai pasal 7 ayat 8 itu temanya membangun tempel, bait suci, sedangkan 9 sampai 14 ditulis setelah bait suci selesai dibangun. Pasal 1 sampai pasal 7-8 itu tujuannya untuk menyemangati mereka untuk membangun bait suci. Ya. Kemudian pasal 9-14 untuk memberikan pengharapan ya kepada orang Israel mengenai masa depan yang lebih baik gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat bagian per bagian ya, cepat saja. Kalau saudara melihat bagian yang pertama, pasal 1 sampai 8, itu singkat saja. Bagian ini diyakini sebagai karya Nabi Zakaria yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi setelah kepulangan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan kembali bait suci di Yerusalem. Nah, pasal 1 ayat 1 sampai 6 itu ada seruan untuk bertobat dan tidak mengulangi kesalahan leluhur mereka. Nah, kalau saudara membaca kitab-kitab perjanjian lama, kitab Mazmur itu sering tuh mengingat tuh, jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang sama. Nah, Paulus, Stefanus, lalu Petrus pernah juga menyatakan, mengingatkan mereka jangan ikuti jejak bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang selalu memberontak. Gitu. Nah, di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 6 ini juga disebutkan mengenai hal itu. Kemudian di dalam bagian yang kedua, nah ini adalah memuat hal yang cukup panjang dari pasal 1 ayat 7 sampai pasal 6 ayat 15. Nah, coba saudara perhatikan screen saudara ya. Saya mau stop agak lama di sini, mungkin 5 menit, untuk menjelaskan beberapa maksud dari visi-visi yang diterima oleh Zakaria. Nah, ini adalah serangkaian penglihatan simbolis yang berisi pesan tentang pemulihan, penghakiman, dan harapan bagi Israel. Ini berisi penglihatan-penglihatan yang memberikan keyakinan bahwa rencana Allah tidak akan terhalang meskipun ada tantangan dari musuh. Nah, jadi dalam bagian ini ada 8 vision atau penglihatan yang Tuhan berikan kepada Zakaria. Penglihatan pertama itu mengenai para penunggang kuda. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Ini intinya menggambarkan Israel yang seolah-olah aman tetapi tidak. Ya, itu kesimpulannya. Lalu yang kedua itu ada penglihatan mengenai 4 tanduk dan 4 tukang besi. Ini menggambarkan mengenai bangsa-bangsa yang pernah membuat Israel tertekan dan tercerai-berai akan Tuhan hukum. Ya, salah satunya dalam sejarah mereka ada Mesir, Asyur, Babilonia, dan Persia. Ini Tuhan akan deal dengan mereka dan membuat perhitungan terhadap mereka. Nah, itu inti dari penglihatan yang kedua. Lalu penglihatan yang ketiga, pasal 2 ayat 1-13 itu mengenai seseorang yang memegang tali pengukur. Nah, ini menggambarkan mengenai Tuhan mengukur kota Yerusalem dan terus berlanjut sampai ke kerajaan 1000 tahun. Dalam ayat 11 nanti saudara baca. Ya. Lalu di dalam pasal ini juga ada indikasi Zakaria itu nabi yang masih muda, lebih muda dari Hagai. Ya. Jadi itu pesan ketiga ya, bahwa Tuhan mengukur kota Yerusalem. Nanti kan dalam kerajaan 1000 tahun kan itu muncul juga kan Yerusalem baru, apa yang kotanya terdiri 4 persegi dan sebagainya itu sampai kekekalan. Nah, ini mengacu juga kepada kitab Zakaria pasal ini ya, pasal 2. Lalu yang berikutnya penglihatan keempat itu tentang imam besar Yosua. Nah, ini menggambarkan hidup dari Yosua yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan bersihkan. Ya, di ayat 3, dan ini adalah gambaran dari seluruh Israel yang memang tidak layak, tapi Tuhan akan sucikan dan bersihkan dari setiap noda yang mencemari mereka. Itu penglihatan keempat. Penglihatan kelima itu tentang kandil emas dan 2 buah pohon zaitun. Ini menggambarkan kandil emas dan zaitun menggambarkan Zerubabel sebagai pemimpin sipil dan Yosua sebagai pemimpin rohani, sebagai imam besar yang dipenuhi dengan roh sebagai alat Tuhan.
Ya, ayat 7, tidak akan ada yang dapat menghentikan pembangunan bait suci. Itu dalam pembuatan ini. Jadi dalam kepemimpinan Yosua dan Zerubabel inilah mereka menyemangati seluruh penduduk untuk kembali membangun bait suci ya. Yosua dan Zakaria adalah dua pohon zaitun itu yang memberikan minyak pada menorah di dalam bait suci. Saya lihat menorah itu kan candle ya, candelabra yang mesti nyala terus. Yang ini adalah gambaran kuasa Roh Kudus yang akan Tuhan pakai di antara mereka atau di dalam hidup mereka sebagai komunitas, yaitu Yosua dan Zerubabel. Lalu penglihatan kelima tentang kandil emas dan penglihatan keenam, penglihatan tentang gulungan kitab yang terbang. Ini ya, penglihatan ini menggambarkan gulungan kitab yang panjang ya, dalam meter saya udah convert kurang lebih 15 meter kali 5 meter yang terbang di udara. Ini menggambarkan dosa Israel yang besar. Gulungan kitab ini yang terbang ini melambangkan hukum Tuhan yang melayang-layang di tengah-tengah korupnya Israel, sehingga mendapati dosa-dosa mereka itu terbang di atas mereka. Saking korupnya, maka dosa-dosanya melayang-layang. Ini simbol ya, simbol dari dosa-dosa mereka. Yang ketujuh, penglihatan tentang Eva. Ini menggambarkan satu basket ya, yang kejahatan yang diangkat dari Sinear itu Babilonia yang akan digenapi di masa depan. Walaupun mereka sempat dihancurkan oleh Persia, tapi nanti di akhir zaman akan muncul lagi Second Babylon ya, itu panjang penjelasannya, tapi nanti akan dihancurkan di pasal 17 dan 18 kitab Wahyu. Dan yang terakhir, penglihatan tentang 4 kereta ini menggambarkan gambaran dari Babilonia sebagai musuh Israel akan dihancurkan secara adil oleh Tuhan, dan ini sudah terjadi 20 tahun sebelumnya tentunya ya, waktu Babilonia kalah dengan Persia. Nah, keseluruhan penglihatan ini kesimpulannya menggambarkan untuk menyemangati umatnya untuk hidup menurut hukum-hukum Tuhan, untuk membangun kembali bait suci, dan agar mereka memiliki kepercayaan diri di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan memampukan oleh kuasa Roh Kudus kepada mereka sehingga mereka bisa melihat penggenapannya. Nah, inilah kurang lebih isi dari bagian ini yang kita bisa pelajari untuk kita pada malam hari ini. Lah, bagian yang terakhir, pesan yang keempat ini ya, tentang puasa itu ada dalam pasal 7-8 ayat 23. Ini adalah tanggapan terhadap pertanyaan tentang puasa dan penekanan pada pentingnya keadilan dan kasih dalam kehidupan umat Allah. Bukan hanya sekedar ritual saja, Tuhan mau melihat kenyataan dalam tindakan, bukan hanya kebiasaan saja yang bersifat agamawi dan ritualistik ya. Setelah itu dalam pasal 8 ada pesan pemulihan di mana mereka akan dikumpulkan kembali. Nah, jadi Tuhan itu kadang tidak senang dengan ritual-ritual kita. Karena itu saudara kalau beribadah, Bible study seperti ini, saya tidak mengharapkan saudara hanya lakukan ini sebagai ritual, rutinitas, karena saudara akan bosan dan lelah. Tapi kalau saudara lakukan itu karena saudara cinta Tuhan, saudara akan setia. Dan saya percaya saudara masih ada sampai hari ini belajar Bible study seperti ini karena saudara mencintai kebenaran. Karena saudara mencintai Tuhan dan saudara mau belajar, dan itu hal yang baik sekali. Dosa bangsa Israel ini seringkali Tuhan coba koreksi, tapi mereka seringkali gagal ya. Dan yang terakhir, bagian yang keempat itu bagian yang kedua pasal 9-14 ya. Ini fokusnya bergeser dari pembangunan bait suci kepada janji-janji mesianis tentang Mesias dan nubuat-nubuat apokaliptik tentang akhir zaman. Ya, bagian ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama pasal 9-11 ayat 17. Nubuat mengenai kedatangan Raja Mesias yang rendah hati ke Yerusalem pasal 9 ayat 9. Janji penghukuman bagi bangsa-bangsa yang menentang Israel. Nubuat tentang gembala-gembala yang jahat dan penolakan terhadap gembala sejati, yaitu Tuhan Yesus. Ya, yang di dalam kitab Injil jelas sekali itu dinyatakan mereka menolak Yesus beberapa kali. Lalu pesan kedua 12-14 pasalnya, nubuat mengenai pengepungan Yerusalem. Nah, ini nanti akan masuk ke perang Harmagedon ya, penebusan dan pertobatan di akhir zaman, janji Allah untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan mendirikan kembali Yerusalem sebagai pusat ibadah sejati.
Di sana juga ada tentang ramalan kedatangan Tuhan dan kedatangan kemenangan akhir kerajaannya. Ya, Sayang, slide-nya apa? belum diganti ya? Oh, sorry ya, saya lupa. Sorry banget. Aduh, saya kelupaan ya. Ini tadi ya pesan yang pasal 7 ya. Saya baca aja tadi, ternyata di slide yang saya belum ganti. Oke, itu tadi saya udah jelaskan. Lalu yang terakhir ini yang tadi saya baru saja singgung ya. Ada bagian yang pertama dan kedua ya. Jadi saudara, dari pasal 9 sampai 14 itu fokusnya kepada nubuatan yang akan terjadi di masa depan. Ada banyak jatuhnya bangsa-bangsa, keselamatan atas Israel, lalu establishment of the Messiah as king. Nah, saudara, itulah intisari dari kitab Zakaria ya. Jadi 12 pasal dengan 2 pasal kita finishnya sama ya. Karena memang saya squeeze menjadi singkat-singkat saja ya. Nah, saudara, itu gambaran garis besar dari kitab Zakaria. Lalu kita tutup dengan foreshadowing kitab Zakaria. Sebentar ya, saya lupa ganti ini ya. Harusnya dalam kitab Zakaria ya. Foreshadowing atau bayangan Kristus dalam kitab Zakaria. Nah, kalau saudara melihat kitab Zakaria itu, ini kitab yang tadi saya sebut ya, kedua terbesar selain Yesaya yang menulis mengenai Mesias ya. Di dalam Zakaria itu ada Kristus yang mengacu, ditulis sebagai malaikat Tuhan, malak Yahweh, the angel of Jehovah or the angel of the Lord. Pasal 3-2, Yesus disebut sebagai sang tunas, Yesus disebut sebagai raja dan imam, itu ada ayat-ayatnya ya. Yesus disebut sebagai batu penjuru, Yesus disebut sebagai patok kemah, busur perang, gembala yang baik, yang dijual dengan 30 keping emas, yang tertikam, hakimnya akan datang, dan raja kebenaran. Semua itu adalah tipologi atau simbol-simbol atau gambaran dari Tuhan Yesus yang sudah lahir di dalam perjanjian baru, dan saudara dan saya sudah hidup dalam penggenapannya saat ini. Oke, nah itu bayangan Yesus yang muncul dalam kitab Zakaria. Sekarang kita masuk ke dalam aplikasi apa yang kita bisa ambil setelah kita membahas kitab Zakaria secara garis besar. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan di sini untuk saudara ingat dan kita terapkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang pertama, dari segi personal ya, personal. Tuhan mau kita mengutamakan dirinya. Ini hal yang perlu diperhatikan. Oke? Jadi kalau saudara perhatikan di dalam hidup ini kita punya banyak prioritas, tetapi kita harus mengutamakan Tuhan. Kenyataannya saudara masih setia ikut Bible study seperti ini, membuat saya bangga lah, appreciate ya, bahwa saudara itu belajar mengutamakan Tuhan. Ya, saya dan Grace itu biasanya kalau Jumat malam dulu sebelum ada Bible study ya suka keluar lah, makan atau nonton gitu ya. Tapi sejak ada Bible study, jadi mesti di-reschedule lagi jadwalnya saudara. Bukan berarti kita mau menomorduakan pasangan kita atau hal-hal lain ya, tapi kita akan cari yang terpenting. Kalau saudara mau organize waktu dengan baik, pasti bisa. Karena itu yang memang perlu saling pengertian, saling tahu masing-masing prioritasnya. Ya, keep the good work ya, saudara-saudara semua yang hadir di sini. Lalu yang kedua, belajar menikmati hadirat Tuhan, embrace God's presence, yang juga dinasihatkan oleh Zakaria agar mereka menerima direction ya, guidance dari Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan akan kasih saudara guide kemana saudara akan pergi, apa yang mesti saudara lakukan. Oke. Lalu yang ketiga kita bisa belajar pada malam hari ini adalah hiduplah dengan penuh pengharapan. Ya, jangan seperti orang yang mudah putus asa. Ya, dalam setiap pergumulan harus pasti ada pengharapan. Dalam setiap awan mendung akan muncul pelangi, sinar matahari yang akan menerangi kita lagi. Jadi jangan tenggelam dalam kesulitan, percaya Tuhan punya waktu sendiri untuk memulihkan kita. Jadi live with hope itu sangat penting. Yang keempat, perhatikanlah kekudusan pribadi ya, personal sanctification yang seperti Tuhan ungkapkan kepada
Nabi Zakaria kepada orang Israel agar mereka memperhatikan hidup mereka, agar mereka kudus di hadapan Tuhan. Kedatangan Kristus tidak lama lagi. Kitab Petrus menyatakan orang yang menantikan Kristus harus menyucikan diri. Ya, mari kita siap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan bentuk saudara belajar seperti ini, bentuk kita sedang membersihkan diri, mempersiapkan Yesus datang kedua kali. Kan indah tuh kalau lagi belajar begini ya, tiba-tiba Yesus datang dalam pengangkatan, kita diangkat lagi Bible study. Luar biasa ya. Daripada kita berada di tempat-tempat lain yang Tuhan tidak suka. Gitu. Yang kelima, saudara, berbalik dari ketidaktaatan ya. Turn from obedience. Jangan stay dalam ketidaktaatan. Berbalik dari ketidaktaatan ini pesan yang sering kali dinyatakan oleh Tuhan kepada orang Israel yang walaupun mereka sering kali gagal dalam hal ini ya. Lalu yang keenam, saudara mesti percaya kepada rencana Allah ya. Dalam renungan pagi yang saya tulis, saya sedang menulis mengenai rencana Tuhan bagi kita. Nah saudara, dalam rencana Tuhan itu Tuhan sudah punya ketetapan-ketetapan. Saya sudah jelaskan ini ya, bahwa ketetapan Tuhan itu pasti akan terjadi. Yang Tuhan nyatakan pasti Tuhan akan genapi. Saudara harus sadar betul penggenapan rencana Tuhan atas hidup saudara. Bagaimana kita tahu? Nah saudara mesti banyak-banyak peka dengan suara Tuhan, banyak baca kitab, dengan nasihat orang. Tuhan kadang bisa banyak pakai cara untuk menggenapi rencananya bagi kita. Kalau Tuhan pikir saudara harus ada di Australia, udahlah jangan berpikir saudara mau pindah ke Indonesia lagi atau ke negeri lain ya. Udah kalau emang ini di sini, yakin Tuhan akan berkati hidup saudara di sini. Oke? Ya, waktu saya mau datang ke Australia, saya pikir saya datang kerja ya paling ibadah melayani, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Di Australia inilah pengetahuan teologi saya makin berkembang karena saya punya resources ya, istilahnya punya finance untuk beli buku-buku, apalagi sekarang dengan era internet. Jadi saya makin diberkati dengan ada di Australia, dan ternyata Tuhan persiapkan saya untuk ya menjadi gembala saat ini. Ya. Saya tidak tahu lagi nanti rencana Tuhan ke depan bagaimana secara spesifik, tapi saya percaya kita harus trust God's plan, bahwa rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan ya. Ingat itu, Yeremia 29 ayat 11, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Untuk Israel saja Tuhan bilang begitu kan, di tengah-tengah penghukuman di Babilonia, kitab Yeremia, Tuhan akan menyiapkan satu masa depan yang penuh pengharapan. Apalagi kita yang sudah percaya Yesus. Dia juga pasti punya rencana yang indah untuk kita. Ya, Roma 8 ayat 28, ingat itu ya. Segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke? Dan yang terakhir, yang bersifat dalam kehidupan sosial, orang Israel itu diminta untuk mengejar keadilan. Jangan berbuat curang. Kalau mereka seorang pemimpin, harus benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Ya, ada banyak pemimpin yang gagal di dunia ini, termasuk itu pemimpin-pemimpin Hamas yang menurut saya sangat tidak berperi kemanusiaan. Mereka enjoy their life as a billionaire or millionaire di Qatar, sementara orang-orang yang ada di Gaza itu menderita. Hamas itu sejak duduk di pemerintahan, mereka menggunakan tameng rakyat miskin untuk mendapat bantuan dari inilah, dari itulah, tapi bantuan itu dipakai untuk kelompok mempersenjatai mereka, untuk indulgence kehidupan mereka. Nah saudara, Tuhan gak mau seperti itu. Kalau saudara pemimpin, kejarlah keadilan, termasuk pemimpin di gereja, saudara ya. Tadi siang ada seorang hamba Tuhan post di grup, hamba Tuhan dia kasih studi kasus mengenai ada sebuah gereja di LA katanya. Ini ada anak dari seorang penatua, seorang elders yang mensupport gereja luar biasa, tapi anaknya dijumpai itu gay. Anaknya ini mengajar Sunday school. Lalu pendeta ini tanya, kalau saudara ada di posisi itu, apa yang saudara lakukan? Ingat, ini adalah donatur gereja, ya kan? Nah saudara, kalau saudara jadi gembala yang punya keadilan dan tidak ada favoritism, saudara mesti belajar ngomong mengenai kebenaran bahwa anaknya itu salah.
Ya, dosa homoseksual itu adalah penyimpangan seks yang dianggap sebagai dosa dan Tuhan hukum condemn di dalam Alkitab. Saudara mesti nyatakan, kalau orang tua ini yang katanya kaya dan menjadi penyumbang gereja benar-benar lahir baru, anaknya lahir baru, maka dia akan bertobat. Karena nggak mungkin orang ada Roh Kudus tapi hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Nggak mungkin, saudara, nggak mungkin. Ya, makanya mesti dinyatakan dulu kebenaran. Saya kasih opini saya, ya harus nyatakan kebenaran. Kalau setelah itu orangnya ini marah lalu pindah gereja, Tuhan akan sediakan resources lain. Kenapa kita harus bergantung sama manusia? Bukankah Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa upon this rock I will build my church, and the gate of Hades, ya lembah jurang maut, will never prevail against it, tidak akan pernah bisa mengatasinya, menguasainya. Jadi gereja itu bukan ditentukan oleh donatur yang kaya, saudara, tapi Yesus sebagai batu karang. Ya, jadi ini satu pesan juga ya buat saya. Jadi kita mesti adil dalam memimpin saudara-saudara yang orang tua. Ya, nggak boleh beda-bedain anak ya. Hari dan Hani punya 3 anak, cowok semua sih gampang ya, beliin aja sepatu yang sama, baju yang sama, harus sama saudara ya, jangan, walaupun saudara tahu ada anak tuh yang memang kayaknya deket dengan saudara karena lebih nurut, tapi saudara dalam memperlakukan mereka saudara harus seimbang ya. Oke, dan yang terakhir, kita harus bisa overcome prejudice ya, prejudice itu satu kecurigaan ya. Ya, curigation, bukan itu ya, kecurigaan ya, mengenai hal yang tidak benar kita mesti hindari. Percaya bahwa Tuhan sedang melakukan yang baik dalam hidup kita. Seperti orang Israel juga yang dianjurkan untuk percaya kepada Tuhan dan jangan curigaan jadi orang itu ya. Kalau bahasa Arabnya suujon. Ya, saudara, ini satu hal yang kadang-kadang kita suka lihat orang dari penampilan luar, kita sudah langsung menghakimi, oh ini orang nih kayaknya begini ya, padahal belum tentu. Ya, kita mesti menghindarkan diri dari asumsi-asumsi seperti itu. Nah, itulah pelajaran dari kitab Zakaria. Saya berharap kitab ini memberkati saudara dan membawa saudara kepada menambah pengertian yang lebih baik mengenai firman Tuhan. Oke. Sampai saat ini, apakah ada pertanyaan atau komentar yang mau diberikan? Tadi kok yang tentang penglihatan itu, yang terakhir, tentang Babilonia. Tapi kok dibilang penglihatan di kitab Zakaria itu, tapi udah kejadian 20 tahun lalu. Maksudnya apa sih? Nggak ngerti deh. Oh, maksudnya Babilonia itu kan sudah dikalahkan sama Assyria, ya kan? Sama Persia, ya kan? Nah, itu terjadi 20 tahun sebelum Zakaria menulis kitab ini. Tapi kok disebutnya penglihatan? Iya, karena di situ ada, karena kalau penglihatan itu kadang suka reminding the old yang udah terjadi, di-combine dengan recent, di-combine lagi dengan future. Gitu. Jadi ini cuma komentari aja dari sebuah komentator bahwa penghukuman terhadap Babilonia itu sudah dimulai untuk menggenapi penglihatan itu. Dimulai dari mana? Dari 20 tahun yang lalu terus pelan-pelan nanti penggenapan terakhirnya di kitab Wahyu yang tadi saya sebut, karena nanti akan ada New Babylonian Empire yang dipimpin oleh Antikris. Karena Babilonia itu kan di dalam Alkitab dianggap sebagai the world of commerce ya. Dunia perdagangan, dunia perekonomian itu ada di Babilonia. Gitu. Nah, nanti akan muncul lagi tuh di akhir zaman. Makanya Antikris kan akan memberikan tanda 6666 itu untuk menguasai roda perekonomian sehingga tidak ada orang yang bisa berjual beli tanpa tanda itu. Gitu. Ya, dan akan ada tingkat inflasi yang sangat mahal sekali, nanti itu disebut dalam kitab Wahyu pasal 6 misalnya. Ya, seperti itu, Ren. Oke, ada lagi yang lain? Baik, tidak ada. Masih ingat siapa 3 nabi yang menulis setelah masa pembuangan? Balik setelah mereka kembali? Ada yang ingat? Zakaria. Iya, Maleaki ya. Satu lagi. Hagai, ya. Nah, terakhir kita akan belajar minggu depan kitab
Hagai. Ya, Hagai. Kenapa Maleakhi. Kitab Maleakhi. Maleakhi yang terakhir. Maleakhi, sorry, Hagai udah. Kita Maleakhi kitab terakhir, lalu ditutup, dan setelah itu 400 tahun Tuhan tidak berbicara, memberikan pewahyuan, lalu muncullah seorang nabi yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan mulailah kitab Matius terus sampai kitab Wahyu, kita akan belajar nanti. Oke, still exciting ya. Kalau tidak ada, mari kita ambil foto untuk record saya. Firman-Mu pelita bagi